kedua peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tentang anti-terorisme dan Perpu khusus ledakan bom di Bali ditanggapi beragam oleh beberapa kalangan. Ada yang beranggapan bahwa lahirnya Perpu ini hanya untuk menangkap kelompok-kelompok yang bertentangan dengan pemerintah atau dianggap dapat membahayakan hubungan pemerintah dengan dunia internasional. Untuk membahas masalah tersebut telah hadir di Studio 6 TVRI pakar hukum Profesor Dr. J. Sahetapi dan praktisi hukum Dr. Petrus Loyani. Selamat siang, Prof. Sahetapi. Selamat siang. Selamat siang, Pak Petrus. Selamat siang. Ya, Pak Sahetapi, baru saja kita menyimak bahwa pemerintah telah menerbitkan dua Perpu tentang anti terorisme ini. Komentar Bapak? Saya anggap Perpu itu wajar-wajar saja, oleh karena memang sampai sekarang belum ada peraturan yang berkaitan dengan terorisme. Ya. Di waktu rezim Soeharto pernah disusun beberapa pasal dalam rencana undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya. Tetapi ternyata RUU KUHP itu sampai sekarang masih tetap bercokol di Departemen Kehakiman. Jadi ketika terjadi peristiwa teror di Bali itu dapat dimengerti. Memang di Indonesia itu kalau semua setuju, saya kira bukan Indonesia itu ya. Jadi ada yang tidak sepakat, misalnya cukup pakai KUHP saja. Ada yang mengatakan ada kekosongan hukum, ya. Ada yang mengatakan bertentangan dengan dengan hak asasi manusia. Saya kira wajar-wajar saja, tapi orang ini tidak melihat masalahnya itu secara cermat, objektif, dan melihat dalam konteks yang lebih luas. Baik, Prof. Terlepas dari pro dan kontra mengenai lahirnya Perpu ini, apakah ini tidak mengindikasikan bahwa Anda sendiri, Prof, di DPR ini kurang mengantisipasi gejala globalisasi yang kian mengancam kehidupan bermasyarakat, khususnya ancaman terorisme ini? Ya, bisa-bisa saja itu kesalahan dilimpahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi ketika peristiwa ini terjadi, Dewan di dalam keadaan reses. Reses. Dan memang peraturan-peraturan atau rencana undang-undang yang masuk itu harus dibahas dulu dalam BAMUS, Badan Musyawarah itu DPR kecil. Di sana fraksi-fraksi menentukan undang-undang mana yang harus diberi prioritas. Dan sepanjang saya ketahui, pemerintah belum pernah memasukkan rencana undang-undang terorisme itu. Belum pernah ya? Belum pernah. Kita harapkan setelah reses ini DPR lebih concern terhadap hal ini, Prof. Tentu. Baik, Pak Petrus, beralih ke Pak Petrus ini. Melihat kejadian yang cukup memprihatinkan di Bali ini tentunya membawa dampak ya terhadap dunia perekonomian. Anda salah satu praktisi di bidang hukum ekonomi tentunya. Melihat gejala-gejala tentu pihak investor asing enggan untuk menanamkan modalnya. Sejauh mana ini dapat Anda lihat? Ya, terima kasih. Jadi saya melihatnya demikian sebagai praktisi ya, bahwa kita ini sekarang jangan pun recovery gitu ya. Untuk memulihkan keadaan ekonomi saja sedang terkeok-keok. Nah, sekarang dengan adanya peristiwa ini, kita setback kembali ke dalam situasi yang hancur lagi. Situasi hukum di mana accountability yang sungguh didambakan itu belum tercipta. Tetapi sekarang dengan adanya seperti ini malah lebih terpuruk lagi. Nah, saya melihat yang dalam hal ini khususnya kepada pemerintah yang saya himbau adalah deteksi dini dan peringatan dini. Ini yang saya lihat tidak ada. Bahkan tidak kurang dari seorang wakil presiden beberapa waktu yang lalu. Apa Anda lihat di sini? Begini, Indonesia adalah negara yang terbuka dan kita setuju bahwa negara ini adalah negara demokrasi. Itu berarti masalah kebebasan berpendapat, berserikat dan sebagainya itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Nah, di antara gerakan-gerakan ini tentu tidak tertutup kemungkinan gerakan-gerakan ekstrim yang ingin memaksakan kehendak. Gerakan-gerakan fundamentalis, ekstremis dan lain sebagainya. Dan ini kan kita memiliki perangkat badan intelijen dari semua unsur yang harus benar-benar melakukan deteksi dini dan peringatan dini. Dan ini jangan kita lalu berbicara hukum, tetapi berbicara masalah tindak ketanggapan pemerintah dalam rangka memproteksi bangsa dan negara ini. Ini harus secara transparan dan terbuka. Jadi dia tidak bersifat responsif saja ya begitu? Jadi proaktif sehingga melibatkan partisipasi publik untuk bisa, yang ini harus diwaspadai, yang ini harus dicermati dan lain sebagainya. Sedemikian rupa sehingga masyarakat itu terlibat secara aktif. Oke, Pak Petrus. Kemudian Prof. Sahetapi, gejala terorisme ini sudah menggaung jauh-jauh sebelumnya, Prof. Tetapi kenapa pihak DPR juga masih tenang-tenang saja?
Ya, saya kira pihak DPR itu kalau saya sedang kena penyakit beri-beri politik gitu ya. Apa itu konkretnya? Beri-beri itu kan penyakit yang orang susah berjalan begitu. Kalau kurang makan, kurang gizi gitu ya. Jadi saya sebut beri-beri politik. Tapi terkena juga Anda nih, Prof. Tidak semua, ada juga. Saya kebetulan tidak kena itu. Tidak kena. Tidak kena. Tapi baiklah, jadi memang kita lihat bagaimana beberapa pemimpin kita berbicara Indonesia aman, damai. Ya. Kalau ada yang berbicara tentang terorisme terus dituding anti kelompok tertentu dan sebagainya. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Petrus itu tentang intelijen. Tapi saya juga melihat Amerika yang begitu hebat dengan intelijen saja bisa kecolongan peristiwa 11 September itu. Orang mungkin mengatakan, ya tapi waktu zaman Soeharto itu kan tidak ada atau tidak bisa kecolongan. Itu sistemnya lain lagi. Jadi kita harus membandingkan dua sistem ini. Saya kira begitu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa sistem sekarang, tapi pasti saya kira harus ada pembenahan di kalangan intelligence. Baik, Prof. Menurut Anda, apakah ini cukup efektif dengan diterbitkannya Perpu ini, di mana sebelumnya kita juga mengenal undang-undang anti subversi. Nah, apakah ini tidak mengindikasikan bahwa kita mengulangi praktek-praktek masa lalu untuk menghadapi satu persoalan? Ya bergantung. Ada kelompok yang bilang dengan adanya Perpu ini kita kembali kepada subversi ya. Tapi saya kok tidak sepakat. Sebab mengapa kalau nanti kalau saya sendiri belum baca naskah aslinya. Tapi kalau intelligence itu menemukan indikasi, dia akan meneruskan itu kepada polisi dan polisi harus mengikuti jalur yang lazim, yaitu rambu-rambu hukum. Dan saya kira rakyat Indonesia sudah tidak lagi termakan kebodohan seperti atau ketakutan seperti di zamannya Soeharto itu. Jadi saya kira kemungkinan kalau pihak kepolisian ataupun penegak hukum lain itu bekerja kurang tertib, saya kira pasti ada suara-suara yang akan menentang. Ya, kurang tertib atau dilihat ini kurang profesional? Ya, sebetulnya kalau orangnya itu profesional mestinya tertib, mestinya begitu. Tetapi kadang-kadang kita lihat orang-orang kita yang profesional juga kurang tertib karena ada faktor-faktor X atau faktor-faktor lain. Begitu. Baik, sehubungan apa yang Anda katakan tadi Bung Petrus tentang peran dari Polri, TNI, dan BIN ini, apakah ini kurang menunjukkan eksistensinya selaku lembaga yang betul-betul bisa mengcounter hal-hal seperti ini? Saya tidak mengatakan bahwa itu kurang eksistensi, melainkan kekurang tanggapan dan kekurang seriusan di dalam mengungkapkan gejala-gejala yang sangat berbahaya untuk negara ini. Ini harus mulai diungkap, ditransparankan sedemikian rupa sehingga publik tahu kelompok mana ekstrim, kelompok mana fundamentalis. Ini dibuka saja, bukan karena sentimen dengan satu kelompok-kelompok, bukan. Melainkan ini keselamatan bersama yang harus dipikirkan. Kalau begitu, apakah ada baiknya sekarang pihak dari institusi Indonesia yang berkaitan dengan hal-hal ini mengadakan satu kerjasama dengan pihak asing untuk mengungkap kasus ini? Saya kira iya, karena tidak mungkin kita ini terbelenggu di dalam apa namanya ini ke nasionalisme yang sempit gitu ya, yang introvert ke dalam saja, melainkan ini harus terbuka dan ini memang sudah dalam situasi atau era globalisasi dan semua harus diakses secara terbuka dan internasional. Ya. Dan saya ingin menambahkan bahwa dengan Perpu ini kiranya publik, saya juga termasuk dari LSM Pak ya, jadi kiranya tidak perlu terlalu cemas dan mengada-ngada mempolitisir. Ini cukup ketat secara substansi. Bahkan kalau aparat saja bertindak atas dasar petunjuk awal gitu ya, petunjuk itu harus dimintakan hakim. Apa itu kriterianya adanya bukti awal bahwa orang ini ekstrim dan sebagainya, gerakan ini, dan ini kan sudah cukup memadai. Jadi saya harap ini ada dukungan dari semua pihak. Kalau Anda bicara bukti awal, sekarang tengah dipersoalkan keberadaan atau peran dari Abu Bakar Ba'asyir dalam ini kelompok-kelompok Islam. Komentar Anda? Setiap orang ini kita harus asas secara konsisten ya, equality before the law ya, bahwa siapa saja kan itu. Apakah ini Ustadz Ba'asyir atau siapa saja, itu jangan dijadikan problem kalau dimintain pertanggungjawaban secara hukum. Persoalannya sekarang, silakan dia membuktikan bahwa dia bersih. Itu saja. Jadi ini satu proses hukum yang wajar. Jadi kita tidak perlu mempolitisir dan menghebohkan masalah ini, saya pikir. Ini rule of the law ya, suatu hal yang biasa. Equality before the law, ini harus diikuti secara konsisten. Baik, Prof. Saya mau tambah sedikit. Silakan. Sebetulnya yang dikatakan tadi Pak Petrus itu,
ketika terjadi konflik-konflik di daerah, orang boleh bilang itu konflik horizontal dan sebagainya vertikal, atau vertikal. Tapi sebetulnya kalau informasi yang saya terima sebetulnya bibit-bibit teror itu sudah ada. Lihat aja begitu terjadi bom di Bali, tiba-tiba semua bubar kan begitu. Ya itu berarti ada sesuatu yang mesti diteliti, ditelusuri lebih lanjut. Ya, kembali tentang diterbitkannya Perpu tersebut, walaupun kata Pak Menteri Kehakiman Pak Yusril Iza ini efektif berlaku 18, sedangkan diumumkan tadi malam dini hari. Nah, apakah implementasi dari Perpu ini ke depan bisa menjangkau beberapa permasalahan ke depan nanti? Ya, jadi begini, saya lihat ini adalah masalah retroaktif yang mungkin dipersoalkan. Saya harap pemerintah dengan cepat menyampaikan hal itu kepada DPR kalau nanti DPR bersidang tanggal 28 Oktober kalau saya tidak salah. Setelah masa reses tentunya. Setelah masa reses ini juga Sumpah Pemuda ya. Saya harap juga DPR itu juga jangan terus cecok, ribut soal korupsi intern, soal macam-macam ini yang penyakitnya sangat mengecewakan saya secara pribadi. Harus cepat dibentuk satu mungkin semacam pansus khusus untuk membahas masalah ini supaya persoalan ini masih banyak persoalan bangsa yang besar-besar, Pak. Iya, masih ada. Ini kan ada di DPR itu kan yang masih ribut itu kan rencana undang-undang mengenai pemilihan umum, rencana undang-undang kepartaian. Saya pikir di samping dua ini yang sekarang harus segera adalah diberikan prioritas kepada rencana undang-undang mengenai Perpu ini. Ya, tetapi tentang kasus suap dan lain-lain juga penting juga, Pak. Ya, itu penting dan saya harap semua penting itu. Semua memang penting, tapi ada yang super penting. Penting. Karena selama DPR itu tercemar, saya kira banyak pekerjaan akan terbengkalai. Ya, Prof, terlepas Anda belum menerima redaksional dari Perpu tersebut, mungkin sebelumnya Anda pernah atau membaca di koran, mungkin Anda bisa mengkomentari Perpu tersebut. Saya lihat terutama di Perpu nomor 1 itu unsur-unsurnya boleh saya katakan tidak banyak berbeda secara substansial dengan apa yang pernah dibicarakan di dalam beberapa pasal rencana undang-undang KUHP. Hanya ada sesuatu yang baru di Perpu nomor 2 itu. Apa itu, Pak? Ada semacam yang dikatakan kalau di Amerika ada semacam grand jury. Jadi sebelum itu dibawa lebih lanjut oleh polisi dan seterusnya, itu mau dibicarakan dulu dengan pengadilan. Cuma saya melihat kalau saya kurang sepakat kalau itu hakim tunggal. Saya kira itu mesti majelis hakim. Dan saya kira kita tidak usah ragu-ragu untuk meniru sesuatu yang dari luar negeri. Dengan demikian ada jaminan bahwa orang ini tidak hanya sekedar ditangkap begitu, lalu mungkin katakan saja antara tanda kutip disalahgunakan untuk dibawa ke pengadilan. Baik, Pak Petrus, ini cukup menarik. Ledakan di Legian Bali cukup memukul perasaan masyarakat Indonesia pada umumnya. Siapapun orangnya pasti tidak bisa menerima hal ini terjadi. Nah, Anda melihat dari aspek hubungan antar negara tentunya dalam hal menyangkut hubungan ekonomi dan lain-lain, ini merupakan suatu hal yang sangat merugikan Indonesia sendiri. Apa yang perlu kita perbuat ke depan? Ya, langkah praktis saya kira langkah kehumasan ya, bagaimana meyakinkan dunia luar bahwa ini bukan perbuatan Indonesia, tapi Anda menyatakan perbuatan Indonesia, keyakinan Anda? Bukan, ini bukan perbuatan Indonesia, tapi justru malahan Indonesia adalah korban. Dan kita sepakat dengan pandangan dunia bahwa terorisme harus dilawan dan diperangi. Ini suatu hal yang positif, kecuali kita melawan arus gitu. Nah, karena itu sekarang tinggal ditingkatkan dan diyakinkan pada dunia luar bahwa bagaimana kita mengambil langkah-langkah konkret terhadap kasus ini, penyelidikan, penyidikan, dan berusaha sekuat tenaga mendapatkan pelaku-pelakunya, bahkan otak dari perbuatan ini untuk diseret ke pengadilan. Ini suatu langkah yang sangat meyakinkan dunia. Tapi kan tidak segampang membalikkan telapak tangan, Pak Petrus. Memang ini suatu proses, tetapi itu yang satu-satunya saya kira yang paling meyakinkan. Sebab kalau hanya lip service, kita tidak pernah dipercaya. Tetapi tindakan-tindakan konkret bagaimanapun sulitnya tetap konsisten dilakukan oleh Indonesia. Ini adalah suatu Apakah langkah. Dengan dikeluarkan Perpu ini merupakan salah satu tindakan konkret kita terhadap komitmen kita melawan terorisme? Saya kira ya, sebagai respon dan reaksi saya kira ini sudah cukup positif yang harus didukung untuk sementara waktu sampai adanya undang-undang anti terorisme. Baik, sampai menunggunya undang-undang anti terorisme. Secara mekanisme, Prof, tapi dengan adanya Perpu
ini, apakah transisi dengan nanti disampaikannya RUU tentang anti terorisme ke DPR ini akan secara otomatis menghapus Perpu atau dia bersinergis? Saya kira yang saya melihatnya ini, saya sepakat dengan apa tadi dikemukakan oleh Pak Petrus. Yang paling penting ini kalau bisa sebelum tanggal 28 ketika diserahkan Perpu itu, mudah-mudahan polisi dan tentu didukung oleh aparat intelijen yang lain itu semua tidak ada yang sikut-menyikut, tetapi semua bekerja sama punya satu tujuan, mengungkapkan setidak-tidaknya siapa pelakunya. Otaknya mungkin agak sedikit sulit ya. Boleh jadi otak itu di luar negeri, bisa juga di dalam negeri, tapi secepat mungkin menangkap orang-orang. Di Manado kita dengar sudah, di Bali saya pikir mungkin juga sudah, tapi polisi masih sangat hati-hati. Jadi kalau ini sudah bisa ditangkap, ya diidentifikasi orang-orangnya, saya kira DPR akan lebih proaktif untuk menyelesaikan masalah ini. Baik, kembali pertanyaan saya tadi, Prof. Saetapi, dengan dikeluarkannya Perpu tersebut, kemudian nanti akan dilakukannya undang-undang tentang anti terorisme, secara hukum aturan mainnya bagaimana? Apakah mungkin masyarakat yang mengetahui Perpu tersebut ditarik atau dia bersinergis dengan undang-undang yang akan ada? Saya kira cara yang paling baik itu tidak ditarik. Dan lazimnya begitu. Perpu itu ada dua kemungkinan, ditolak oleh DPR. Tapi Perpu itu kan tidak perlu mendapat persetujuan DPR. Sebetulnya Perpu tidak perlu mendapat persetujuan DPR. Karena itu saya katakan ada dua sikap. Perpu itu ditolak atau Perpu itu diterima dan diadakan perbaikan dan kemudian dijadikan undang-undang. Saya berharap langkah kedua, pola kedua itulah yang diikuti. Jadi diperbaiki, ditambah di sana ya. Karena di DPR itu kan banyak kepala, banyak pikiran, belum tentu satu bahasa. Ini yang sulitnya di situ. Baik, Bung Petrus, dengan adanya Perpu ini sedikit banyak sudah terobati apa yang kita rasakan selama ini. Nah, Anda selaku praktisi juga, apakah melihat ada suatu boleh dikatakan dalam fluktuasi atau penurunan dari perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh swasta Indonesia dengan swasta asing dalam melakukan kerjasama di bidang ekonomi khususnya? Grafiknya bagaimana? Saya kira grafik secara konkret itu belum ada ya, belum menunjukkan adanya pembatalan kontrak. Tetapi implikasi praktis daripada ledakan itu jelas. Memacetkan pertumbuhan ekonomi itu jelas. Tapi sebagian surat kabar atau media yang kita dengar ini sangat memprihatinkan kita juga, di mana arus asing ini sudah menghengkang ya dari Indonesia. Ini kan suatu hal yang sangat memukul juga dari sendi-sendi ekonomi kita. Ini komentar Anda, bagaimana kita bisa melakukan upaya-upaya untuk memberikan satu confidence atau memberikan satu kepercayaan kepada pihak asing bahwa kita ini, bahwa itu bukan kita dan kita ingin berbuat sebaiknya untuk langkah-langkah perbaikan ekonomi. Saya kembali kepada konsep yang pertama tadi, yaitu bahwa adanya tindakan praktis, konkret, dan konsisten dari Indonesia untuk mengungkapkan kasus ini. Yang kedua, saya kira insentif lain tetap harus diperhatikan. Stimulus ekonomi ini, adanya kepastian hukum, kemudian adanya, katakan saja insentif konkretnya tax holiday, kemudian kondisi investasi yang cukup kondusif, sarana prasarana, ini tetap harus dibenahi. Ya kan? Kemudian satu hal yang saya kira investasi asing itu yang paling dirindukan itu adalah suatu kondisi atau iklim yang sungguh ada kepastian hukum. Kondusif, ini problem di Indonesia ini persoalan walaupun diberikan tax holiday dan lain-lain, kalau mereka was-was ya mereka. Coba saja Anda investor beli tanah, kemudian nggak berapa lama kemudian mau direbut kembali tanah ini. Ini kan suatu persoalan yang sangat membingungkan untuk seorang investor. Baik, terakhir Prof. Saetapi, dengan lahirnya Perpu ini tentunya setelah kawan-kawan DPR melakukan rapat setelah reses, ada suatu kesatuan pandang terhadap keprihatinan bangsa saat ini. Mungkin himbauan Anda? Ya, saya kira selain segera menyelesaikan tugas untuk menjadikan Perpu ini undang-undang, ada satu hal yang saya pikir seperti tadi itu, andai kata aman pun, di Indonesia ini saya khawatir para pengusaha akan hengkang juga kalau pemberantasan KKN itu tidak tidak ditangani dengan serius. Karena itu saya menghimbau kepada pemerintah, khususnya Menteri Yusril, agar segera itu menyelesaikan
pembentukan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketika ini dibicarakan di Komisi 2, saya sudah katakan kalau komisi pemberantasan tindak pidana korupsi ini selesai dibicarakan, yang nomor 1 itu bukannya eksekutif dan yudikatif, tapi legislatif, karena di legislatif itu banyak sekali jelangkung KKN itu ya di sana itu. Sungguh prihatin, Prof. Ya. Jadi ketika masalah bangsa ini tidak henti-hentinya kita dimunculkan dengan masalah-masalah baru yang membuat PR, sederetan PR kita. Ini kita harapkan ya introspeksi kembali dari khususnya pemimpin-pemimpin kita. Saya tidak hanya introspeksi. Menurut saya pemimpin-pemimpin kita ini baik yang tinggi juga di DPR itu harus bertobat. Itu itu kalau tidak bertobat percuma saja itu saya. Baik, ini merupakan satu awal ya untuk kita mengintrospeksi diri. Baik, Prof. Saya tapi terima kasih atas kedatangan Pak Petrus. Terima kasih juga kembali. Terima kasih.